Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Kamis 3 November 2022. Kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menerima firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Renungan hari ini berjudul Tidak Gampangan. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Ayub pasal 1 dan pasal 2. Yang akan kita baca sekarang adalah surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara-saudara, sepak terjang Ayub dalam Alkitab selalu mengundang decak kagum orang-orang Kristen. Dan oleh karena begitu kerennya kisah Ayub ini, banyak orang jadi meragukan bahwa ia benar-benar ada. Kekuatan imannya tidak diragukan lagi, sehingga iblis pun tergoda untuk mencobainya. Karena rasa penasaran dan keingintahuan yang besar membuat iblis sampai menghadap Tuhan untuk membicarakan masalah Ayub ini. Semangat iblis ini juga sangat keren. Seandainya iblis itu menjadi seorang pengusaha, pastilah ia akan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tentu saja karena dia bukanlah sosok yang akan menyerah begitu saja. Tetapi walaupun seperti itu, iblis tetap tidak bisa mengalahkan Ayub. Hal inilah yang membuat orang terpukau pada kehidupan rohani Ayub. Bagaimana tidak? Ia telah berhasil mematahkan dugaan iblis bahwa ia akan menyangkal imannya setelah apa yang terjadi. Ayub telah membuat Tuhan bangga kepadanya dengan membuktikan bahwa keyakinannya bukanlah iman gampangan yang mudah diombang-ambingkan oleh apapun juga. Kita sering mendengar seseorang berkata, "Kamu jadi orang jangan gampangan." Biasanya itu adalah nasihat untuk seorang wanita muda yang sedang didekati oleh seorang pria. Sebagai seorang gadis, ia dinasehati untuk tidak mudah terpikat oleh pria-pria yang mendekatinya, supaya di hadapan mata sang pria dia tidak dianggap sebagai wanita gampangan. Kata-kata nasihat seperti ini tidak hanya berlaku bagi seorang gadis, tetapi juga untuk kita setiap orang percaya. Saudara, tentu kita tahu dan kita harus tahu memang bahwa iblis adalah masternya rayuan gombal. Rayuan-rayuan mautnya telah berhasil memikat banyak orang. Tentunya kita juga harus tahu dan sadar bahwa kalau iblis merayu seseorang, dia akan memakai orang-orang tertentu yang memang keren di mata manusia, yang pandai memberikan janji-janji yang manis dan sebagainya. Untuk itu, sebagai orang percaya, kita harus hidup sebagai orang-orang yang tidak gampangan. Artinya tidak gampang dirayu oleh iblis, walaupun di depan mata kita bukan iblis yang menakutkan yang merayu, tetapi mungkin uang, wanita atau pria atau hal-hal yang lain. Tahukah saudara bahwa semakin sulit iblis meluluhkan hati kita, akan semakin tertarik dan penasaran pula dia kepada kita. Tetapi Ayub sudah memberikan teladan yang patut kita ikuti dalam hal keteguhan iman kepada Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah kepada iblis.
Bila saat ini ada di antara saudara sudah hampir tertawan olehnya atau sudah ada di dalam tangannya, ayo bangkitlah dan bebaskan diri saudara. Menyerah kepada iblis artinya sama saja kita memberinya kesempatan untuk menertawakan kita dan mengejek iman kita. Oleh karena itu, bangkitlah, buatlah si iblis malu, hingga ia mau tidak mau harus mengakui bahwa kitalah pemenangnya. Saudara-saudara, kita harus mematahkan praduga iblis yang menganggap bahwa kita adalah mangsa yang mudah ditelannya. Bukan kita yang harus menjadi malu dan ditertawakan, tetapi dialah yang harus dibuat malu dan ditertawakan. Jangan sampai ia mencap kita sebagai pribadi gampangan yang tidak memiliki iman yang teguh. Buatlah dia mengingat kita sebagai pribadi yang kuat dan tak tergoyahkan. Oleh karena itu, biarlah kita kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Bukan dengan kekuatan sendiri kita melawan iblis, tetapi dengan kekuatan kuasa Allah. Surat Kolose pasal 2 ayat 7 berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Saudara-saudara, mari saat ini kita merenungkan sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen dan apakah kita sudah berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan apakah iman kita sudah bertambah teguh. Kalau akar kehidupan rohani kita benar-benar teguh, iman kita adalah iman yang tidak tergoyahkan, maka angin sebesar apapun, godaan, tipuan, rayuan iblis yang seperti apapun tidak akan meruntuhkan iman kita. Tetapi kalau kita hanya mendengar pengajaran iman, kita hanya mendengarkan pendeta berkhotbah tanpa berusaha untuk merenungkan dan melakukan setiap hari, maka kehidupan rohani kita tidak memiliki akar yang kuat. Dan kita semua tahu, kalau ada sebatang pohon yang akarnya hanya menancap sedikit saja dalam tanah, maka pohon itu sangat mudah dirobohkan. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita semua yang ingin memiliki kehidupan rohani yang rapuh, yang gampang digoncang dan ambruk. Tentu tidak ada. Tetapi bahayanya adalah karena kita tidak fokus untuk membangun iman kita di dalam Kristus. Kita lebih fokus kepada hal yang lain, sehingga kita mudah terpikat oleh rayuan gombal si iblis. Ini bukan waktunya lagi untuk kita bermain-main. Mari segera kita periksa diri, kita datang kepada Tuhan, kita akui segala keberadaan kita. Karena tangannya masih terbuka, siap menolong siapapun yang datang dengan kerendahan hati, dengan keterbukaan. Maka Tuhan akan menolong dan menguatkan kehidupan kita sehingga kita keluar sebagai pemenang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur sebab Engkau sudah berbicara kepada kami dan kami bisa menangkap apa yang Tuhan mau kami lakukan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Bila ada di antara mereka yang imannya begitu lemah dan mungkin sedang berada dalam jerat iblis, marilah Tuhan,
Roh Kudus yang telah Engkau utus untuk menjadi penolong kami, Roh Kudus yang akan membuka mata rohani mereka dan membuat mereka menyadari keberadaannya, sehingga mereka datang kepada Yesus untuk mohon pertolongan, melepaskan mereka dari si jahat dan memperkuat iman mereka, sehingga mereka tumbuh menjadi seperti pohon yang begitu kuat, berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Lindungilah kami semua dari si jahat. Kuasa darah Yesus yang menaungi kami. Kekuatan kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami tampil di hadapan orang-orang yang belum mengenal Tuhan sebagai manusia-manusia Allah yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami percaya Engkau memberkati setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semakin dalam akar pohon tertancap, semakin kuatlah pohon itu. Semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka semakin kuatlah iman kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Amin.